Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan. Sunan Gunung Jati, atau dikenal juga sebagai Syarif Hidayatullah, adalah tokoh penegak Islam pertama di Tatar Sunda. Ia dibesarkan dan dididik di tanah Arab. Mengenal Islam dari tokoh-tokoh besar di Mekah dan Baghdad, membuat pengetahuan Islam Syarif Hidayatullah sangat mumpuni untuk disebarkan kepada masyarakat. Setelah kembali ke Mesir, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk pergi menyebarkan Islam di Pulau Jawa yang masih beragama Hindu dan Buddha. Diceritakan dalam naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon pada tahun 1475, setelah sebelumnya singgah di Samudera Pasai, Banten dan Jawa Timur. Ia datang bersama para pedagang Arab yang singgah di Pelabuhan Muara Jati. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke desa Pasambangan. Di tempat itu Syarif Hidayatullah mulai mengajarkan agama Islam. Ia dengan cepat diterima oleh masyarakat, walau pada saat itu masih dianggap orang asing Arab. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Syarif Hidayatullah berhasil mengislamkan penduduk yang mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Kedudukan Syarif Hidayatullah dalam menyebarkan Islam semakin kuat setelah menikahi gadis-gadis lokal. Syarif Hidayatullah menikah sebanyak 6 kali, yakni 1. Nyai Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuwana. 2. Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan. 3. Nyai Kawung Anten, adik Bupati Banten. 4. Syarifah Baghdadi, adik Pangeran Panjunan. 5. Ong Tien Nio, putri kekurangan Cina. 6. Nyai Tepasari, putri Ki Gedieng Tepasari dari Majapahit. Setelah berapa lama bergaul dengan masyarakat, ia mendapatkan sebutan Syekh Maulana Jati. Pada 1479 sepulang berdakwah di Banten, Pangeran Cakrabuwana menyerahkan tahta kekuasaan Cirebon kepada Syarif Hidayatullah. Ia mendapatkan gelar Temenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah. Dalam Babat Tanah Sunda, Babat Cirebon menyebut para wali di Jawa menetapkan Syarif Hidayatullah sebagai penetap panatagama Rasul di Tanah Sunda. Sebutan lainnya, Imkang Sinuhun Kanjueng Susuhunan Jati Purba, panetap panatagama Auli Allah Kutubit zaman Khalifatur Rasulullah SAW. Setelah mengaku jabatan penguasa Cirebon, Syarif Hidayatullah segera memutuskan untuk melepaskan diri dari kerajaan Sunda. Ia menolak memberikan kewajiban upeti, berupa garam dan tarasi, kepada Sri Baduka Maharaja. Mengetahui hal itu, Raja Sunda murka. Ia kemudian mengirim Temenggung Jagabaya dan bala tanteranya, untuk mendesak Cirebon. Setelah tiba di Cirebon, Temenggung Jagabaya beserta pasukannya justru beralih agama dan memeluk Islam. Mereka menetap di Cirebon dan mengabdi kepada Syarif Hidayatullah. Peristiwa pengkhianatan pasukannya membuat Sri Baduka Maharaja berencana menyerang habis-habisan Cirebon, tetapi berhasil dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi keraton. Subana Syarif Hidayatullah, sebagai wali sanga, telah berulang kali meminta Raja Sunda untuk memeluk Islam, namun selalu gagal. Sejak berhenti memberikan upeti itulah Cirebon menjadi kerajaan Islam yang merdeka dan otonom. Penetapan berdirinya kesultanan pun tercatat pada tanggal 12 Sukla Cetra masa 1404 Saka atau 1482 Masehi. Sebagai kepala negara sekaligus kepala agama, wali, Syarif Hidayatullah berperan penting dalam peluasan kekuasaan politik dan agama Islam di wilayah Cirebon. Salah satu jalan dakwah yang menjadi prioritasnya adalah pembangunan sarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Syarif Hidayatullah mempelopori pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1489 sebagai pusat dakwah. Letak masjid berada di samping kiri keraton, sebelah barat alun-alun. Di dalam Babat Cirebon yang disebutkan pembangunan masjid melibatkan Raden Sepat, mantan arsitek Majapahit. Ia juga dibantu oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Selama masa awal pemerintahnya, Syarif Hidayatullah membangun banyak sarana dan prasarana kerajaan, seperti sarana transportasi penunjang pelabuhan dan sungai, serta memperluas area jalan di beberapa tempat. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pembebanan agama Islam di wilayahnya. Salah satu kearifan Sunan Gunung Jati adalah dalam pembelakuan pajak, jumlah, jenis dan besarnya disederhanakan sehingga tidak memberikan rakyat serta digunakan dengan semestinya.
Syarif Hidayatullah memprioritaskan pengembangan Islam dengan mendirikan masjid-masjid di seluruh wilayah Cirebon. Setelah itu, ia melanjutkannya dengan pembangunan spiritual masyarakat. Sejalan dengan hal itu, wilayah kekuasaan Cirebon pun semakin luas dengan diperkenalkannya ajaran-ajaran Syarif Hidayatullah oleh para muridnya. Kegiatan dakwah Syarif Hidayatullah di luar Cirebon mencakup daerah Sumedang Larang, daerah Ukur Cibaliung di Kabupaten Bandung, Batu Layang daerah Pasir Luhur, hingga Garut. Syarif Hidayatullah menggunakan pendekatan sosial budaya dalam proses dakwahnya, sehingga ajarannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dalam berdakwah, Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengetahuan masyarakat tentang unsur-unsur legenda dan mitos. Sunan Gunung Jati dalam sejarah dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang mendakwahkan Islam di bagian barat Pulau Jawa. Selain sebagai seorang anggota Wali Songo, beliau juga merupakan penguasa atau Raja Cirebon kedua. Sunan Gunung Jati hidup selama 120 tahun, dan lebih dari 90 tahun hidupnya dibaktikan untuk menyiarkan Islam di seluruh tanah Pasunda. Liku-liku kehidupan Sunan Gunung Jati banyak diceritakan dalam naskah-naskah klasik milik Kesultanan Cirebon, maupun masyarakat. Syukurnya dalam naskah-naskah tersebut memuat kabar mengenai sejarah perjalanan Sunan Gunung Jati dari lahir hingga wafatnya. Sunan Gunung Jati lahir di Mesir pada sekitar tahun 1448 Masehi. Beliau merupakan anak dari pasangan Sultan Hud dan Dewi Rara Santang. Ayahnya merupakan penguasa Bani Israel, Mesir Palestina, sementara ibundanya merupakan putri Prabu Siliwangi, seorang raja dari kerajaan Sunda. Kisah kelahiran Sunan Gunung Jati dimulai dari kisah Dewi Rara Santang yang mendapatkan jodoh ketika sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Ketika menikah, Dewi Rara Santang dikisahkan mengajukan syarat kepada calon suaminya. Syaratnya adalah Dewi Rara Santang mau dinikahi dengan syarat apabila ia memiliki anak laki-laki, ia harus tinggal ke tanah leluhurnya, Sunda, untuk menyebarkan agama Islam di sana. Syarat itu pun kemudian disanggupi oleh Sultan Hud. Berjalannya waktu, Dewi Rara Santang mengandung, dan kemudian melahirkan seorang anak pertamanya yang ternyata berjenis kelamin laki-laki. Anak yang baru dilahirkan itu kemudian dinamai Syarif Hidayatullah. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati pada umur 12 tahun, Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh bapaknya. Sebagai anak lelaki pertama, ia kemudian diangkat menjadi pewaris tahta. Masa kanak-kanak Sunan Gunung Jati dikisahkan dihabiskan dengan belajar. Beliau dikisahkan sebagai anak yang gemar mengunjungi perpustakaan. Dari seringnya Syarif Hidayatullah membaca-baca buku di perpustakaan, ia kemudian menemukan sebuah kitab langka. Kandungan kitab langka itu dikisahkan membahas mengenai sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut digambarkan mengenai kesejatian dan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Setelah sekian lama membaca kitab itu, Syarif Hidayatullah dikisahkan tertarik kepada kepribadian sang Nabi. Ia ingin mencontohi nabinya, dan karena terlalu mencintai dan mengagumi sosoknya, ia kemudian ingin berjumpa dengan sang Nabi. Ketertarikan dan keinginan Syarif Hidayatullah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad itu kemudian diutarakan kepada ibundanya. Betapa terkejut ibunda Syarif Hidayatullah mendengar rengekan yang ingin berjumpa dengan sang Nabi. Dewi Rara Santang kemudian memberikan penjelasan kepada anaknya bahwa Nabi Muhammad telah lama wafat dan dimakamkan di Madinah, jadi tidak mungkin bertemu dengannya. Setelah peristiwa itu, keinginan Syarif Hidayatullah untuk dapat bertemu dengan Nabi Muhammad akhirnya dapat direndam oleh ibundanya. Direndam untuk beberapa waktu, sebab pada saat Syarif Hidayatullah memasuki usia remaja, keinginan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad ini timbul kembali. Masa remaja dan masa-masa menuntut ilmunya Sunan Gunung Jati. Pada sekitar umur 15-17 tahun, kecintaan Syarif Hidayatullah terhadap nabinya sudah memuncak. Ia ingin mengembara mencari Nabi Muhammad. Ia pun kemudian meminta izin kepada ibunya untuk mengembara mencari Nabi Muhammad. Kali ini Syarif Hidayatullah sudah pintar, ia sudah bisa berpendapat. Ia meyakinkan ibunya, bahwa meskipun Nabi Muhammad telah wafat, tapi dia yakin Allah akan mengizinkan ia akan bertemu sang Nabi. Dengan terpaksa ibundanya mengizinkan anak pertamanya itu untuk mengembara mencari Nabi Muhammad SAW. Setelah mendapat bekal yang cukup, Syarif Hidayatullah kemudian mengembara ke Jazirah Arab untuk mencari sang Nabi. Dari satu tempat ke satu tempat ia cari ternyata sang Nabi tidak dapat ditemukan.
Setelah 100 hari pengembaraan, rasa letih Syarif Hidayatullah tertidur di bawah satu pohon yang rendang. Dalam keadaan tertidur itulah kemudian Syarif Hidayatullah termasuk ke alam lain. Di alam mimpinya itu ia bertemu dengan Nabi Khidir. Sang Nabi mengangkatnya menjadi wali. Ia pun kemudian dibawa oleh Nabi Khidir untuk menemui Nabi Muhammad. Syarif Hidayatullah kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam alam itu. Beliau diberikan nasihat oleh Nabi, sekaligus juga diperintahkan oleh Nabi agar melaksanakan ibadah haji dan mencari guru untuk belajar agama. Setelah perjumpaan dalam alam mimpi itu, Syarif Hidayatullah kemudian terbangun, dan merasa puas hatinya, karena telah berjumpa dengan nabinya. Setelah peristiwa itu, Syarif Hidayatullah kemudian kisahkan melaksanakan haji dan untuk selanjutnya berguru kepada para ulama yang ada di Timur Tengah. Sebelum akhirnya beliau pulang ke istananya untuk menjumpai ibundanya. Selama hidupnya Sunan Gunung Jati pernah memiliki 12 putera dan puteri. Kelak keturunannya itu kemudian menjadi penguasa di Cirebon dan di luar Cirebon, turut juga menyebarkan Islam, sehingga Pasunda pada kemudiannya berubah menjadi negeri Islam, yaitu suatu negeri yang mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran Islam. Detik-detik wafatnya Sunan Gunung Jati. Masa-masa sepuh Sunan Gunung Jati dihabiskan di Gunung Sembung, sementara pemerintahan diserahkan kepada menantunya Fatahillah, mengingat anak-anak Sunan Gunung Jati yang dinobatkan menjadi penggantinya telah wafat terlebih dahulu. Tepat pada umur 120 tahun, pada tahun 1568 Masehi, Syarif Hidayatullah meninggal dunia. Sultan sekaligus wali Cirebon menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Sembung. Ia dimakamkan di Astana Gunung Sembung. Beliau wafat di tempat yang sederhana. Dikisahkan, beliau wafat di atas bantal yang terbuat dari batu, sementara tikarnya terbuat dari daun rundamala. Syarif Hidayatullah tampil sebagai kepala pemerintahan Cirebon selama lebih kurang 89 tahun, dan berhasil mengislamkan hampir seluruh wilayah kekuasaannya. Terima kasih telah mampir, sekali lagi semoga menjadi pengetahuan. Cerita ini dilansir dari berbagai sumber sejarah. Jangan lupa subscribe, like, and comment.